Persoalan Sadil Ramdhani makin bikin deg-degan Bobotoh. Kita akan bahas, dan posisi yang paling sering dikritiki oleh Bobotoh yaitu posisi bek kanan dan juga dikritiki oleh Bojan Hodak, kabarnya akan mendapatkan tenaga baru Made Andika. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung aja Bobotoh, saya ingin bahas Sadil dulu karena ini bikin gregetan banget gitu kan. Dan di akhir-akhir nanti kita akan bahas soal Made Andika bener atau cuma nomor belaka gitu. Karena saya udah dapat sedikit info A1-nya gitu kan. Nah, soal Sadil Ramdhani, sebelumnya saya tuh mau bahas Sadil tuh kemarin Bobotoh. Tapi ini atas kelalaian saya, video yang udah diedit malah kehapus. Jadi saya nggak bisa update soal Sadil kemarin dan saya putuskan sekarang. Ditambah kalau sekarang memang ada info-info baru. Nah, Sadil Ramdhani ini saya udah bahas juga. Bahkan saya bikin 2 atau 3 konten sebelumnya khusus membahas tentang Sadil. Memang diakui Persib meminati Sadil Ramdhani. Banyak alasan. Yang pertama dari sisi Sadilnya, dia juga sekarang sedang bermasalah di Sabah. Bukan masalah karena attitude atau apa, karena Sabahnya memang lagi kesulitan keuangan ya. Dan Sadil juga udah tidak bermain 2 pertandingan bersama Sabah. Ditambah Persib butuh posisi itu. Yang sekarang bisa dibilang Febri cedera, Beckham cedera gitu kan. Ryan Kurnia belum tampil kepada performa maksimalnya, walaupun ada milestone 5 yang terbaru, tapi untuk pemain asing kita tidak bisa berharap lebih bermain sepenuhnya, khususnya untuk Liga, karena yang bermain hanya bisa 6 gitu. Jadi dengan masuknya opsi Sadil ini tambah bagus, kekuatan tambah bagus, opsi untuk bisa kuat di BRI Liga 1 pun walaupun tanpa pemain asing ada gitu di Sadil Ramdhani. Nah, Sadil memang kabarnya harus ditebus atau dipinjamkan terlebih dahulu. Kemarin tuh saya dapat dapat bocoran kalau Sadil katanya udah ada di Bandung dan juga udah melakukan cek medis bersama Persib Bandung. Tapi Bobotoh, untuk kabar yang ini saya jangan percaya dulu ya. Saya juga tidak mendapatkan info ini dari A1. Jadi anggap ini baru rumor belaka gitu kan. Dan rumor ini semakin buat kita semacam deg-degan banget karena Dewa United pun sekarang terang-terangan untuk merekrut Sadil Ramdhani. Jadi sekarang jadi tambah panas nih untuk memperebutkan Sadil. Dan Sadil juga kalau dulu kan mungkin tinggal ngomongin sama Sabah dipinjam dulu atau langsung tebus kontrak, dan tinggal Sadil ngomongin masalah nego gaji. Tinggal di situ kan permasalahannya. Tapi kalau sekarang ada Dewa, ya tambah sulit karena kita akui Dewa sekarang menjelma menjadi salah satu kekuatan baru di Liga Indonesia dengan keuangannya, dengan manajemennya yang kuat. Yang saya yakini juga uang yang disodorkan ke Sadil oleh Dewa itu pasti akan besar, bahkan mungkin bisa lebih besar dari Persib, karena Dewa sekarang lagi jor-joran banget. Terlihat dari dia yang ngerekrut Jaja, Marukawa. Jaja itu di musim kemarin saya sempat lihat market value-nya itu hampir nyentuh 8M loh, sama seperti Persib nebus Mark Klok dulu. Itu jadi tinggi banget kan, itu uang yang besar. Ditambah ngambil Marukawa yang kita tahu juga, saya yakin harganya tidak kecil, nebus Mesidoro. Nebus loh Mesidoro dari Persis Solo, itu kan gede juga gitu kan uangnya. Walaupun ya kita juga belum tahu bagaimana Dewa apakah bisa menjaga kestabilan keuangannya dengan jor-joran ngambil pemain ke depannya atau gimana, kita nggak tahu. Itu sebabnya saya katakan kalau dari segi uang mungkin Dewa bisa lebih besar menyodorkan kontrak ke Sadil dibandingkan Persib, walaupun itu juga belum tentu karena sebenarnya kata low budget Persib soal transfer pemain musim sekarang itu tidak berlaku kepada pemain lokal, apalagi timnas Indonesia, apalagi masih muda. Nah, jadi low budget itu diberikan kepada pemain-pemain asing. Karena bagi Persib, pertimbangannya kalau pemain asing, ya penggantinya banyak lah gitu. Kalau seandainya kita hilang dalam 1 tahun, bisa nyari lagi, walaupun ya cocok-cocokan juga. Tapi kalau pemain lokal, Persib menganggapnya itu sebagai aset, gitu. Aset untuk jangka panjang, apalagi kalau pemainnya itu bagus, pemain timnas dan potensial masih muda. Nah, ini bisa dilihat juga dari bagaimana pergerakan Persib nebus Dimas Derajat yang sebelumnya kita
tidak sempat pikirkan akan ditebus tapi akan dipinjam, kontraknya 3 tahun, lama banget, sekaligus sekarang minjam Adam Alis dengan opsi 2,5 tahun loh. Opsi itu biasanya 1 tahun, 1 musim, ini 2,5 tahun langsung. Nah, ini menandakan kalau memang Persib itu bisa dibilang jor-joran transfer pemain asalkan pemain lokal, timnas, dan potensial. Karena tadi dianggap sebagai aset. Itu juga bisa dilakukan Persib Bandung ke Sadil. Jadi kalau dibilang akan kalah masalah duit dengan Dewa, kayaknya enggak deh. Tinggal Sadil aja nih nanti gitu, apakah milih Dewa atau Persib. Jika kita ingin bandingkan Dewa dengan Persib, ya seharusnya Sadil akan memilih Persib karena Persib lebih banyak semacam privilege untuk Sadil. Yang pertama, Persib itu keuangannya kuat banget, manajemennya kuat, saya rasa ini udah teruji gitu kan. Dewa itu tim baru, memang sekarang sedang menjelma menjadi tim besar di Indonesia, tapi belum tentu kedepannya akan bertahan lama gitu kan. Kalau biasanya yang jor-joran itu nggak ada prestasi, sulit untuk bertahan, walaupun kita berharap siapapun timnya di Liga Indonesia ini benar-benar bisa profesional, bahkan mungkin bisa seperti Persib, keuangan manajemennya, termasuk juga Persib bisa terus bertahan. Tapi Persib udah benar-benar teruji, bahkan penilaiannya bukan hanya di Indonesia, di Asia juga Persib menjadi salah satu tim yang kuat, manajemen keuangannya bagus lah gitu kan, profesional banget. Dari situ seharusnya Sadil juga udah bisa melihat bahwa kedepannya Sadil akan lebih nyaman karirnya, finansialnya jika memilih Persib Bandung. Ditambah Persib tim besar, pamornya tinggi, punya bintang 3, basis supporternya luar biasa, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia, dan juga sekarang bermain di Asia. Itu seharusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi Sadil Ramdhani untuk memilih Persib Bandung. Tapi apakah akan seperti itu? Saya tidak bisa menjawab saklek, Boboto. Kita tunggu aja nanti akan seperti apa. Sadil Ramdhani akan berlabuh kemana, ke Dewa atau ke Persib. Sekali lagi saya katakan soal Sadil udah ada di Bandung dan cek medis, itu baru rumor yang saya dapatkan, belum bisa divalidasi 100% benar. Nah, sekarang masuk ke Made Andika, karena udah 7 menit hingga kerasa ngomongin Sadil ini bersemangat banget gitu kan. Made Andika memang dirumorkan sekarang akan hengkang dari Bali, dan salah satu tim tempat pelabuhannya katanya yang berminat itu Persib sama Persita Tangerang. Jadi bukan hanya Persib Bandung yang inginkan Made Andika gitu kan. Ini menjadi satu hal yang cocok loginya tepat, karena memang sisi kanan untuk saat ini hanya si nomor 12 Lord Hen, penghuni aslinya, sementara Robby Darwish dan Kakang kan sebenarnya posisinya bukan bek kanan, Robby sebagai gelandang, Kakang sebagai center back. Cuman sering dan bisa dibilang cukup bagus bermain di bek kanan, termasuk juga ada Rahmat Irianto yang bisa bermain di bek kanan dan cukup bagus juga. Tapi posisi Arsimoni ya hanya dimiliki oleh Lord Hen. Sebenarnya secara umum Hen ini bagi saya tampil baik. Terutama di musim kemarin pun bagi saya tampil sangat bagus. Dia memiliki paru-paru 4 karena kuat banget maju mundurnya gitu kan. Cuman memang kadang-kadang kurang konsisten seperti Rejaldi. Kalau Rejaldi bisa dibilang konsisten bagusnya. Kalau Hen bagus, enggak, itu aja sebenarnya masalahnya gitu kan. Jika melihat dari skuad kedalaman yang ada sekarang, ada Kakang, ada Robby, ada juga Rahmat Irianto yang bisa bermain di situ, yang udah jelas di tengah penuh banget. Rahmat Irianto bisa menjadi opsi di kanan. Sepertinya belum terlalu butuh-butuh amat bek kanan sebetulnya. Kalau kita melihat ada 4 pemain yang bisa bermain di situ gitu kan. Bahkan Jalnando pun bisa bermain di kanan walaupun agak dipaksakan. Tapi kalau Bojan Hodak memikirkannya ingin yang benar-benar kuat, konsisten, ya Made Andika bisa menjadi pilihan gitu kan. Walaupun sebenarnya Made Andika saat ini tuh masih ada kontrak bersama Bali sampai Mei 2025 kalau saya gak salah. Dan sebenarnya ini tuh rumor yang bisa dibilang benar-benar rumor ya, Bobotos Alam Dunia, karena untuk saat ini saya belum menemukan draft asli kalau Persib itu benar-benar berminat ke Made Andika. Tapi kita juga nggak tahu ya kalau di belakang. Cuman untuk sementara ini saya hanya bisa menjawab ini masih sebatas rumor, karena saya belum mendapatkan info A1 kalau Persib benar-benar menginginkan seorang Made Andika. Segitu dulu mungkin Bobotoh pembahasan kali ini. Mudah-mudahan semuanya lancar, siapapun pemain yang masuk, yang keluar, atau juga tetap bertahan komposisi sekarang. Bismillah, back to back juara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.